di dalam atau semua perbuatan-perbuatan kita, baik secara perbuatan dan tingkah laku perbuatan, baik secara perkataan ataupun perbuatan tingkah laku kita, barizah wal khafiyah, secara nyata ataupun secara tidak diketahui siapapun, artinya secara samar. Nah, di sini bab yang pertama adalah menjelaskan tentang keikhlasan kita, kemudian kita selalu tidak pernah lepas daripada niat ketika kita akan melakukan perbuatan-perbuatan, baik itu dalam hal ucapan maupun tingkah laku, secara nyata maupun tidak. Demikian. Ini sangat penting sekali, bahwa ada juga dari satu sisi mengatakan, karena sudah saya ada, ya sudah saya ikut saja, karena saya sudah kadang kumpul, ya saya ikut saja. Ini berarti tidak siap, ini berarti tidak siap dengan dua-duanya, tidak siap keikhlasan dan tidak siap pula dengan nawaitu atau niatnya. Seharusnya ketika kita mau berbuat itu, baik lewat ucapan maupun haliyah tingkah laku, harus kita betul-betul siapkan dalam bentuk yaitu terutama niat dan ikhlas. Kenapa kita harus demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Ini dasarnya kenapa kita harus dituntut melakukan amal-amal itu lewat ucapan kita, lewat perbuatan kita, yaitu selalu hadir niat dan keikhlasan kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa ma umiru. Allah itu tidak pernah memerintahkan kepada melakukan sesuatu kewajiban-kewajiban, apapun itu saja bentuknya, itu harus semua yang kita lakukan itu karena keikhlasan, ketulusan, dan karena agama yang lurus. Demikian. Jadi mohon maaf ketika kita melakukan apapun saja itu bentuk ibadah kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan, dengan harta kita, motivasi-motivasi di belakang itu yang tidak ada kaitannya dengan mukhlishina lahuddin hunafa'a, karena agama yang lurus, termasuk diantaranya yaitu apa? Yuqimus shalah wa atuz zakah, ya. Jadi melakukan ataupun yang lainnya, maka artinya ini tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang kedua yaitu Allah sampaikan di dalam surah Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ketika kita berkurban, ketika kita menyembelih kambing ataupun sapi, apa saja yang sebagai hewan-hewan yang bisa dikurbankan, bukan berarti Allah itu mengharapkan daging-daging yang kita sembelih, tidak ada demikian. La yanallahu luhumha, Allah tidak mengharap dan tidak akan sampai yang namanya sembelihan-sembelihan itu. Wala dima'uha, dan termasuk darah-darah daripada sembelihan itu. Walakin, dan tetapi yanaluhu taqwa minkum, ukuran Allah yang dilihat adalah ketakwaan kita. Demikian. Oleh karena itu, dari mulai sekarang saya dan kita semua mari sama-sama belajar. Memang perbuatan yang namanya ikhlas, yang hadir niat ini berat sekali. Mudah diucapkan, tetapi ketika kita praktekkan ini yang berat. Sebab ada saja yang namanya ganjalan-ganjalan, keinginan-keinginan yang inilah, yang itulah, dan ini adalah peluang-peluang iblis, setan untuk memasuki ranah-ranah seperti ini. Dia selalu mencari. Kenapa?
agar ibadah kita tidak ikhlas, agar ibadah kita inginannya macam-macam dan sebagainya. Ya mohon maaf, termasuk juga salah satu amalia kita yang kita lakukan setelah subuh membaca surat Al-Waqiah. Ini hati-hati ya Bapak ya. Biasanya itu yang mohon maaf ini, kalau sudah baca surat Al-Waqiah itu ujung-ujungnya itu duit kan, seperti itu. Artinya mengharapkan dunianya biar baik, demikian, mudah ekonomi, dan itu tidak salah sih sebenarnya. Tetapi jangan terlalu bermotivasi ke sana, jangan terlalu kita itu semua yang kita lakukan. Jadi yang penting kita bismillah baca suratul Waqiah, insya Allah karena itu isinya kebaikan-kebaikan, maka secara otomatis Allah akan memberikan. Sebab di dalam ayat lain juga disampaikan, ketika kita melakukan suatu ibadah, motivasi kita dunia akan Allah kasih, tetapi wabil akhirati min khalaq, kata Allah, di akhirat nggak dapat apa-apa ya, karena motivasinya keliru, karena niatnya sudah salah. Maka marilah kita mulai sekarang, saya ya dan kita semua, kita mulai hal-hal itu semuanya itu kita serahkan saja kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi demikian, kita semua serahkan kepada Allah. Nanti Allah kan sudah berjanji. Pada ayat lain juga Allah sampaikan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum biahsani ma ya'malun. Ini juga janjinya Allah. Barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, laki ataupun perempuan, tetapi dalam posisi beriman, Allah akan memberikan kehidupan hayat dan thayyibah, kehidupan yang baik, yang layak. Itu sudah pasti, sudah tidak usah kita terlalu tekun ini supaya tidak perlu seperti itulah. Dan itu sudah pasti akan Allah balas sesuai dengan janji Allah. Dan tidak hanya saja hayatan thayyibah, kehidupan yang layak yang kita peroleh, tetapi wala najziyannahum, akan Allah balas nanti di akhir kelak. Dapat dua kan, dunia akhirat. Kenapa? Karena niat kita itu tulus, nggak ada embel-embel yang lain. Kan demikian. Biasa dimakan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Nah itulah Rahman Rahimnya Allah kepada hamba-Nya, yaitu kita. Yang penting sekarang tergantung kita saja. Memang saya katakan tadi, berbuat untuk keikhlasan itu tidak gampang. Guru saya, beliau Kiai Haji Raden Az-Zahim Ibrahimi, pernah menyampaikan kepada saya, kepada santri-santrinya ketika itu. Beliau mengatakan ikhlas itu tidak gampang. Imam Hasan Al-Basri, seorang ahli tasawuf, beliau ditanya oleh muridnya tentang ikhlas. Beliau apa jawabannya? Jawaban beliau, iya, saya juga dulu pernah ditanya, saya pernah bertanya tentang ikhlas. Tetapi jawaban guru saya juga dulu pernah ditanya tentang ikhlas. Artinya apa? Seolah-olah jawabannya itu sulit, susah untuk dijawab. Seperti apa keikhlasan? Sampai kepada detik Rasulullah pun ditanya ikhlas, maka beliau kembalikan kepada, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Begitu dari susahnya melakukan ikhlas. Tapi saya ingat, ini gampang dan mudah untuk kita rasio, kita cerna. Ketika saya dulu mengaji di kampung, guru saya bilang ikhlas itu seperti ini gambarannya. Kamu kalau ingin berqada hajat, dulu kan namanya di kampung kan di sungai itu rata-rata nggak punya yang namanya kloset seperti sekarang, nggak punya yang namanya kamar mandi khusus. Itu biasanya mandi semuanya tuh di sungai, tapi sungainya besar, airnya juga jernih seperti itu. Jadi sama seperti orang pengen qada hajat, lari ke sungai, kemudian dikeluarkan semua, habislah. Kita kan tidak pernah berpikir lagi dari apa yang sudah kita buang. Nah seperti itulah ikhlas. Seperti itu guru saya memberikan contoh. Jadi yang penting intinya bahwa ikhlas itu kan dari khalas. Khalas saya itu artinya kan murni, demikian. Artinya intinya yang penting kita melakukan itu tidak ada campuran macam-macam, hanya kepada Allah saja kita serahkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kesimpulan kira-kira demikian ukuran ikhlas itu tadi. Itu pentingnya ikhlas.
Kemudian pada ayat berikutnya di dalam surah Al-Imran ayat 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Qul, katakanlah Muhammad, in tukhfu, kalau kita menyembunyikan fi sudurikum, di dalam hati kita, apapun itu bentuknya, keinginan macam-macam ya, fi sudurikum aw tubduhu, atau kita nyampakkan keinginan kita, hajat-hajat kita, ya alamullah, Allah pasti akan semuanya itu tahu. Innallaha yusirruna wa ma yu'linun, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui, yusirruna wa ma yu'linun, yang samar maupun sebaliknya yang jelas. Ini memang untuk ngaji Riyadhus Shalihin ini lebih cenderung ke tasawuf ya, lebih tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu kan ilmu perjalanan hati ya. Beda dengan fikih. Fikih itu ngurusin aturan-aturan hukum-hukum, halal, haram, makruh, sunnah. Tetapi kalau tasawuf itu lebih cenderung yaitu mengurusin masalah hati. Bagaimana kita bisa menjaga hati, jangan sampai harta yang sudah banyak kita keluarkan tidak ada artinya di hadapan Allah. Demikian. Sehingga di ayat lain itu Allah sampaikan, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Allah sampaikan, qaulun ma'ruf, tutur kata yang sopan dan santun yang baik, yang memberikan kesejukan, ketenangan kepada orang lain, khairun adalah lebih baik, min shadaqatin yatba'uha adza, dari sedekah, dari harta yang kita keluarkan banyak itu tetapi menyakitkan. Nah, ini berarti kembali kepada hati, ini demikian. Jadi urusan hati. Yang dimaksud dengan sedekah, harta yang banyak sudah kita keluarkan menyakitkan itu artinya apa? Contoh kecil saja. Saya punya tetangga umpamanya, dia awal datang ke Bali dari nol, tidak punya apa-apa. Kemudian saya pribadi sedikit ada harta. Kemudian saya melihat karena dia tidak jelas mondar-mandir, saya kasih dia modal. Kamu apa skillmu, apa keahlianmu? Saya bisa dagang. Oh ya sudah, kamu dagang apa? Dagang ini, bakso umpamanya. Kemudian oke dah, saya kasih modal, beliin rombong, kasih modal bakso, dia dorong. Dengan izin Allah, dari usaha itu dia bisa kaya raya, melebihi dari saya. Saya bilang sama orang, dulu itu nol, saya yang bantu itu. Kalau nggak itu terus kiri didengar sama dia, kan sakit hatinya. Apa yang saya sudah lakukan ini sudah habis. Ini yang dimaksud dengan sedekatun yatba'uha adza. Jadi pemberian bukan hanya bahasa sedekah ini kan bukan harta saja, termasuk nasihat-nasihat juga, karena termasuk juga minimal itu yang namanya sedekah itu kan senyuman, itu kan paling tidak itu juga sedekah kan. Bapak Rasulullah pada sabdanya lain beliau mengatakan, tabassama fi wajhik li akhika laka sedekah. Senyum kalian untuk saudara kalian yang lain itu adalah sedekah, itu minimal. Termasuk juga nasihat, itu sedekah. Wah dulu anak itu bandel, tidak jelas, tapi setelah saya berikan nasihat, sekarang kan jadi orang yang soleh. Ini kalau sampai didengar sama yang anak bandel tadi kan juga ada rasa tidak lah. Nah, sebab ini apa yang sudah saya lakukan udah nggak ada apa-apanya, tidak ada artinya, habis. Nah, oleh karena itu Allah membandingkan qaulun ma'ruf, tutur kata yang sopan dan santun, khairun, ialah lebih baik, min sadaqatin yatba'uha adza, dengan sedekah baik itu dari harta maupun nasihat-nasihat yang tetapi setelah mereka yang pernah kita tolong dan kita bantu berhasil, kemudian kita bercerita bisa menyakitkan hati mereka. Ini yang dimaksud dengan yatba'uha adza. Inilah kembali kepada urusan hati. Ini tasawuf ya, perjalanan hati. Bab ibadah yang berkaitan dengan ilmu fikih yang tidak diiringi dengan tasawuf maka akan lagu, maka akan sia-sia di hadapan Allah. Jadi harus balance. Jadi kita tahu hukum, kita tahu wajib, sunnah, haram, mubah, makruh,
tetapi hati kita juga kita jaga sesuai dengan tasawuf tadi, maka insya Allah inilah yang akan membawa kita ke jalan keselamatan. Demikian. Ada pertanyaan dari sedikit yang tadi saya sampaikan? Ini mukadimah dulu. Ada pertanyaan? Bapak? Saudara? Enggak ada? Jelas ya? Jelas. Ya, baik. Ada waktu lagi 7 menit. Ya. Baik, saya akan bacakan satu hadis yang kaitannya dengan niat. Yang hadis ini sudah sangat populer. Sudah mungkin para bapak saudara sering membaca, bahkan sangat sering mendengar. Hadis yang pertama, wa an Amiril Mu'minin Abi Khafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu. Amir Mu'minin Umar bin Khattab ini panjang sekali. Begitu namanya orang Arab. Jadi bin-binnya terus disebut semua ya. Kalau kita orang Indonesia kan tidak seperti itu. Paling saya umumnya Anwar bin Abdul Hamid bin Abdul Rahman bin Semaun, titik sampai situ saja, sisanya nggak disebut juga karena kita tidak punya silsilah. Tapi kalau yang namanya orang Arab, apalagi yang dari habaib itu luar biasa, betul-betul sampai ke Rasulullah bahkan. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, isinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih ala sahihai ala sihhatih. Ini hadis yang sahih sekali. Beliau Rasulullah menyampaikan kepada kita innamal a'malu binniyat, kembali. Artinya amal apapun itu bentuknya, ya. Salat, zakat, puasa, apapun saja yang tanpa diawali dengan niat, ya, maka semuanya itu akan sia-sia di hadapan Allah, walaupun syarat rukun sudah terpenuhinya. Karena niat ini adalah sebagai pokok, sebagai rasul ibadah. Niat maksudnya. Niat itu adalah sebagai pokok dan rasul ibadah. Karena tanpa diawali dengan yang namanya niat, maka semuanya itu akan sia-sia. Kemudian perlu diketahui bahwa posisi niat itu atau hal-hal yang terkait dengan niat itu ada 5. Hukmun niyah, ya. Hukumnya yang pertama, hukumnya niat. Hukumnya niat itu apa? Artinya bisa fardu, wajib, dan bisa sunnah, tergantung kepada apa yang kita lakukan. Kita sholat rawatib, sholat subuh, kemudian zuhur, asyar, dan seterusnya. Karena itu ibadahnya bentuknya wajib, maka kita harus niatkan di dalam hati itu harus ada kata wajib. Demikian. Makanya di dalam sholat itu kan kita ada ta'yin, menentukan waktu, ada ta'arud, menyebutkan tentang yaitu yang pertama adalah qasad, kemudian ta'yin, kemudian yang ketiga ta'arud. Kita harus betul-betul bersengaja, bukan kebetulan. Kemudian yang kedua harus ta'yin, menentukan waktu-waktu daripada yang kita sholati tadi. Kemudian
Ta'arud itu artinya menentukan bahwa itu adalah kewajiban. Jadi usolli fardhu subhi. Usolli ini kita sengaja melakukan sholat fardhu subhi, kemudian kita sebutkan kewajibannya, kemudian subuhnya itu adalah ta'yin, penentukan waktu. Itu di dalam hati itu harus komplit ada. Maka tanpa demikian akan sholat kita itu juga menjadi rusak, menjadi batal. Demikian. Ini posisi niat. Kemudian yang kedua adalah hakikatun niyah. Hakikat niat itu apa? Hakikat niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'alih. Bahwa kita berniat itu hakikatnya kita melakukan sesuatu ibadah itu kita sengaja betul. Jadi kita tidak ya seperti tadi tidak kebetulan. Contoh umpamanya, mau berhaji ya? Ya kebetulan saja karena ini ada program dari pemerintah ya saya berhaji. Nah ini berarti udah nggak, jawaban seperti itu tidak pas. Jadi seharusnya mau berhaji ya insya Allah kan harus ya. Jangan ada bahasa-bahasa ya karena ini ada program ini ada tidak perlu. Ini berarti akan bisa merusak kata dan nilai daripada ibadah. Ini perlu kita hati-hati. Jadi demikian. Menyengaja sesuatu muqtaranan bi fi'ali, yaitu berbarengan dengan apa yang kita lakukan. Kita niat sengaja, kemudian kesengajaan itu bersamaan dengan apa yang kita lakukan. Jadi demikian. Kemudian berikutnya adalah makanun niyah. Tempat niat jelas fil qalb, di dalam hati. Demikian. Adapun yang kita sering ucapkan usolli pada subuh, usolli pada zuhur, itu bukan niat, itu talaffuzun niyah. Kenapa kita harus ucapkan itu talaffuzun niyah? Karena apa? Untuk lita'awunu fil qalb, sebagai bantuan dari hati kita. Dengan lisan kita berucap, maka hati kita pun terbantu. Jadi demikian. Sehingga di kalangan ulama Syafi'iyah bahwa mengucapkan lafaz niat itu disunahkan. Kenapa disunahkan? Karena mengkias kepada ketika Rasulullah melakukan ibadah haji, beliau melafazkan niatnya. Labbaika Allahumma hajjan wa umratan. Jadi demikian. Maka sholat pun karena sama-sama bernilai ibadah, maka mengucapkan talaffuz niyah, mengucapkan lafaznya niat tadi itu juga hukumnya sunnah. Demikian. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, yang kelima syartun niyah. Ada syarat-syaratnya niat. Syaratnya niat yang kelima itu adalah yaitu limaqasidil khair. Tentunya kita melakukan itu dengan tujuan baik. Jadi kalau ada di dalam hati, getaran hati kita untuk melakukan perbuatan jelek, itu bukan niat. Ya, ingat itu bahwa yang baik-baik saja. Apapun yang ada tergores dalam hati ketika kita mau melakukan sesuatu, maka tentunya yang baik-baik itu itulah yang dinamakan niat. Itu kemudian karena itu menjadi persyaratan. Jadi kalau yang tidak baik itu tidak termasuk kata niat. Demikian. Kiranya itu saja dari saya. Para jamaah sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan-pertanyaan, maka kita tutup saja dengan pembacaan doa. Semoga pembukaan ngaji kitab Riyadhus Shalihin ini selalu kita bisa istiqomahkan sampai selanjutnya, sampai Allah memisahkan kita dari dunia ke dalam kubur. Demikian insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin innal syakirin hamdan ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina fil awwalin wal akhirin wa sallallahu wa ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma qul lana rabbana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna zidna ilman nafi'an warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamna malaikatal mukarramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in bi fadlika subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.